Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Beberapa dari rekan-rekan ada yang bertanya, Pak, nggak bedah buku lagi nih Pak? Oh masih, jawabannya adalah masih, saya masih bedah buku. Namun ada satu momen yang saya memang punya program nih setelah pulang dari acara Live Bali. Satu program yang harus saya intensifkan sehingga bedah bukunya tuh di skip dulu gitu ya. Bukan berarti itu nggak penting, tapi itu penting, tetap penting. Hanya saja program yang ada di pikiran saya ini harus saya intensifkan dan harus selalu ada dalam topik-topik live stream saya, begitu ya. Kalau baca bukunya mah terus ada sayanya. Baik, ada kisah dua ekor burung. Burung yang satu dan burung yang dua ini jenisnya sama. Burung yang indah, burung yang diciptakan punya keanggunan, punya kekuatan, punya kecantikan, diciptakan untuk jadi burung yang luar biasa. Namun sayangnya, kedua burung ini itu punya mental yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu itu dipelihara oleh orang, dimasukkan dalam sangkar yang indah sekali, dan ya tentu saja karena itu burung yang unik, burung yang langka, indah, jadi ya dirawat sungguh-sungguh oleh pemiliknya. Bahkan banyak teman-teman, saudara dan keluarga dari pemilik burung ini yang mengagumi burung itu. Sementara burung yang lain, burung kedua yang juga punya jenis yang sama, dia terbang bebas. Nah, perbedaan mental dari kedua burung ini jelas bagai bumi dan langit. Burung yang pertama, dia tahu dia indah, dia tahu dia kuat, dia tahu dia anggun, dia tahu dia cantik, tapi dia punya mentalitas ada di sangkar itu. Dia melihat bahwa cara dia untuk bisa hidup, makan, ya nunggu aja, nunggu dikasih makan sama pemiliknya. Kalau pemiliknya lupa ngasih makan di jam dia makan, burung itu hanya bisa bersungut-sungut saja, gerundel dan sebagainya. Bahkan ketika pintu sangkar itu dibuka pun, burung dalam sangkar ini tidak punya keinginan apapun untuk terbang bebas, karena dia berpikir di luar sana dia nggak bisa makan. Dia tidak berpikir bahkan dia bisa terbang. Dia berpikir dia nggak bisa bahagia di luar sana. Kenapa? Karena dia sudah ada di sangkar itu bertahun-tahun. Dia lupa dia diciptakan dengan sepasang sayap, dan sayap ini bukan untuk dikagumi. Sayap ini bukan untuk dikurung. Sayap burung ini diciptakan Tuhan untuk terbang, agar burung ini bisa memilih kemana dia mau pergi. Dia bisa memilih makanan apa yang dia mau, dan dia tetap burung yang dikagumi karena keindahannya. Nah, bagaimana dengan burung yang kedua yang memang dia tidak berada di sangkar,
Kadang burung ini tidak tahu bahwa dia adalah burung yang indah. Kadang burung ini tidak tahu dia burung yang langka. Burung ini hanya tahu bahwa dia harus hidup. Dia melatih sayapnya terus-menerus, sehingga yang tadinya dia hanya bisa terbang jarak dekat saja, lalu dia mendengar kabar agak jauh di sana ada makanan dan ada tempat bernaung hidup yang jauh lebih bagus, jauh lebih enak makanannya, jauh lebih bagus tempatnya, dan dia bisa membawa semua keluarganya, anak-anaknya ada di tempat itu. Maka burung ini berlatih untuk terbang. Dia mulai menguatkan setiap otot-otot dalam sayapnya. Dia juga persiapkan anak-anaknya untuk berlatih terbang. Kenapa? Karena dia dan anaknya akan pergi ke tempat yang lebih jauh, tapi di sana ada kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka tidak pernah khawatir dengan hujan, panas, badai, terik matahari, atau kedinginan. Karena mereka memang burung yang bebas. Mereka tidak menganggap bahwa hujan, badai, panas, dingin itu adalah tanda kematian. Mereka melihat, ya memang alam seperti itu. Dan mereka bukan burung yang hanya mau ada di satu tempat tanpa perubahan apa-apa. Ketika mereka tahu ada tempat lain yang jauh lebih baik, lebih banyak makanan, lebih banyak lingkungan yang bagus buat keluarga dia bertumbuh, maka dia akan lakukan semuanya agar ada di tempat itu. Anak-anak burung ini pun juga melihat orang tuanya. Mereka juga belajar untuk terbang. Mereka juga punya standar bahwa hidupku harus lebih baik. Mereka tidak bisa melihat bahwa standar hidup itu hanya makan, hanya tidur, hanya kerja. Mereka adalah burung-burung yang bebas. Sehingga yang namanya standar hidup bagi burung-burung yang bebas ini adalah dia bisa bermain, dia bisa bekerja, dia bisa terbang ke sana dan ke sini, dia bisa memilih lingkungannya, dia bisa memilih makanannya. Itulah mental dalam diri burung ini maupun anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan burung yang sama jenisnya ini namun ada dalam sangkar indah itu? Ketika dia dibiakkan oleh pemiliknya, dia punya anak-anak, maka anak-anak ini dipisahkan dulu oleh pemiliknya, dibesarkan di tempat yang terpisah, tentu saja dalam sangkar yang indah juga. Maka burung induk ini di dalam sangkar itu bertumbuh besar dan dia terpisah dari anak-anaknya yang juga dikembangkan, dibiakkan oleh pemiliknya, pemilik yang sama tapi dalam sangkar yang terpisah. Burung ini indah, namun keindahan itu hanya dilihat, dikagumi oleh pemiliknya maupun teman-teman, saudara, dan keluarga si pemilik. Keindahan burung ini sebenarnya bukan dari bulunya, tetapi dari kemampuan dia. Kemampuan dia untuk terbang, kemampuan dia untuk memilih tempatnya. Namun apa daya, burung ini besar di sangkar emas. Begitu pula dengan anak-anaknya. Anak-anak burung ini juga besar di sangkar emas. Induk burung indah dalam sangkar emas ini hanya bisa mengajarkan kepada anak-anaknya saat mereka bertemu bahwa carilah sangkar yang lebih indah dari sangkarku. Sangkarku emas,
tetapi sempit. Nanti kalau kamu besar, kamu harus cari sangkar emas yang lebih besar dari sangkarku. Begitu nasihat induk burung indah dalam sangkar emas ini pada anak-anaknya. Akhirnya kedua jenis burung yang sama ini dengan generasi mereka menjalani kehidupan dengan mentalitas yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda, dan dengan visi yang berbeda. Bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini seperti burung di sangkar emas itu? Apakah sayap-sayap impian kita, sayap-sayap yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita, mental, sikap, otak, hati, pikiran, apakah diberikan Tuhan menjadi sayap yang lumpuh karena ada dalam sangkar gaji kita? Pernahkah teman-teman melihat ada seekor burung yang bisa mengepakkan sayapnya dalam sangkarnya? Pernahkah teman-teman melihat ada burung indah di dalam sangkar dan dia punya kemampuan untuk terbang? Pernahkah teman-teman lihat ada burung-burung dalam sangkar selama bertahun-tahun? Dia berani keluar dari sangkar itu sekalipun pintunya tak terkunci. Pernahkah teman-teman lihat burung-burung dalam sangkar ini punya keberanian untuk cari makan di luar? Untuk punya kehidupan lebih baik di luar? Tidak. Burung-burung dalam sangkar emas ini menganggap bahwa kehidupan hanya ada di dalam sangkarku ini. Di luar sana tidak ada kehidupan. Di luar sana penderitaan. Di luar sana gak ada makanan. Di luar sana aku mati. Dan itulah mentalitas, bukan kondisi sebenarnya. Secara fakta, di luar sana jauh lebih baik. Di luar sana kesempatan untuk hidup lebih lama, malah lebih besar peluangnya. Di luar sana kehidupan yang lebih baik justru lebih besar peluangnya. Memang di luar sana ada hujan, memang di luar sana ada badai, memang di luar sana ada terik matahari dan rasa dingin ketika musim salju. Betul, tapi di luar sana juga ada hangatnya matahari. Di luar sana juga ada indahnya alam merdeka, alam penuh kebebasan. Di luar sana ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita nikmati. Tetapi itu tidak pernah dilihat, itu tidak pernah dirasakan oleh burung-burung dalam sangkar emas yang akhirnya membentuk mentalitas. Tuhan memberikan sayap pada seekor burung untuk terbang. Tuhan memberikan umur pada burung untuk menguatkan sayapnya. Dan Tuhan memberikan keturunan pada burung untuk mengajarkan cara untuk terbang bagi anak-anaknya lewat apa yang dia lakukan. Kita semua di TNC ini bagaikan burung-burung indah, burung-burung yang diciptakan dengan anggun, punya kekuatan, punya jiwa pemenang, punya visi, akal, dan pikiran. Kita di bisnis ini punya sayap-sayap yang sengaja Tuhan berikan untuk bermimpi, untuk berpikir, untuk berani,
Tuhan tidak hanya memberikan hujan, karena hujan diciptakan Tuhan bukan untuk menenggelamkan atau membuat banjir. Tuhan memberikan hujan itu untuk tanaman-tanaman, untuk makanan kita. Tanpa hujan, dari mana kita bisa makan? Dari tanaman-tanaman itu, dari buah-buahan itu. Tuhan memberikan terik itu, panas itu, agar tumbuhan bisa bertumbuh. Tanpa matahari yang panas itu, dari mana tanaman akan tumbuh? Tuhan memberikan salju juga agar membuat kondisi yang dingin setelah musim panas. Tuhan tidak pernah menciptakan bencana, manusia yang merusak alam sehingga ada bencana. Tuhan sudah mengatur alam semesta ini untuk sukses kita. Anda dan saya punya sayap-sayap impian. Anda dan saya punya sayap-sayap pikiran, punya sayap-sayap keberanian. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan mental Anda dan saya? Apakah kita selama ini punya mentalitas takut untuk keluar dari sangkar emas itu? Bukankah sangkar emas ini yang membuat kita punya mental takut? Bukankah kita harus keluar dulu dari sangkar ini agar kita tahu sebenarnya dunia itu indah? Sebenarnya kita bisa sukses. Sebenarnya kita bisa terbang. Dan bukankah dengan kita ada di luar sangkar ini, kita bisa mengajarkan anak-anak kita lewat apa yang kita kerjakan, bagaimana caranya mereka terbang? Tempat Anda dan saya bukan di sangkar itu. Entah dia mau sangkar kayu, entah dia mau sangkar besi, entah dia mau sangkar emas. Itu hanya perbedaan masalah gaji saja. Tapi sangkar tetaplah sangkar yang akan mengubah diri kita menjadi orang-orang yang lumpuh, dan akan membuat kita tak bisa mengajarkan caranya terbang buat anak-anak kita kelak. Jadi teman-teman, menjalankan bisnis ini adalah nomor satu, agar Anda bisa membuang mentalitas penjara itu, agar Anda bisa mulai keluar dari sangkar itu dan terbang. Hidup Anda lebih berharga daripada apa yang Anda alami di sangkar itu. Sangkar itu membuat Anda tidak pernah bertemu dengan anak-anak Anda. Sangkar itu membuat Anda hanya makan apa yang disodorkan oleh pemilik Anda. Sangkar itu hanya membuat Anda menerima upah sebatas apa yang disepakati oleh majikan Anda. Percuma kita jadi pintar, karena sepintar apapun penghasilan kita dibatasi oleh sangkar itu. Percuma kita makin kuat, karena sekuat apapun kita tak akan pernah bisa lebih sukses dari sangkar itu. Jadi keluarlah dari sangkar itu. Keluarlah. Baru Anda akan tahu bahwa Anda punya sayap. Baru Anda akan tahu rasanya terbang. Baru Anda akan tahu Anda tak selemah yang Anda kira. Go Executive Director for Freedom.